Hamidah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. The National Institute of Drug Abuse, salah satu lembaga pundamit Amerika, melaporkan bahwa masyarakat Amerika merupakan toxic society, suatu masyarakat yang berorientasi pada narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif yang dinamakan dengan nafsa. Sehingga 1 dari 6 orang pelajar Amerika tenggelam ke dalam penyalahgunaan nafsa. Fenomena tersebut, hadirin, ini telah menjadi epidemik bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja dan pemuda. Bahkan Profesor Dr. Haji Dadang Awari mengatakan 68% masyarakat Indonesia terjerumus ke dalam penyalahgunaan nafsa. Tidak sedikit anak-anak muda kita yang terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, tenggak whisky, heroin, kokain, ekstasi, dan sabu-sabu. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda kita yang mati di ujung lidahnya hanya 2 kata yang terucap: ganja, morfin. Merintih dan memohon memanggil ganja dan morfin sampai mati tanpa iman. Nauzubillah min dzalik. Dengan demikian, hadirin, narkoba merupakan penyakit masyarakat yang berbahaya, yang mewabah, menggerogoti dan memporak-porandakan generasi penerus bangsa. Untuk itu, kita harus bertindak cepat dan akurat, cakap dan tanggap dalam mencegah, mengatasi, menghadang dan membendung peredaran dan penyalahgunaan narkoba agar tidak dikonsumsi oleh generasi muda, putra-putri bangsa Indonesia. Dalam mengantisipasi hal tersebut, izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini untuk membawakan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Peran Al-Quran dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, dengan merujuk pada ayat Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 berikut ini.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, menguji nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu supaya kamu mendapat keberuntungan. Tuan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam sebuah tafsir menafsirkan ayat tersebut mengisyaratkan tentang haramnya khamar, baik itu sedikit maupun banyak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap zat yang memabukkan itu khamar dan setiap zat yang memabukkan itu haram. Sehingga jika kita kaji lebih mendalam, kalimat innama dari segi balaghah merupakan adatul qasri yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi khamar betul-betul perbuatan yang paling jelek di antara perbuatan syaitan. Padahal kita tahu semua perbuatan syaitan itu jelek. Mengkonsumsi khamar jauh lebih jelek di antara perbuatan syaitan. Mengapa demikian? Karena khamar dalam bentuk serbuk, pil maupun minuman merupakan psikotropik substance, mengandung zat-zat yang dapat merusak jiwa dan mental manusia. Dengan mengonsumsi khamar, orang gemuk bisa menjadi kurus kerempeng, apalagi yang sudah ceking. Dengan mengonsumsi khamar, akal dan mental bisa menjadi rusak. Maka pemuda pecandu narkoba bukan memiliki mental pelopor, akan tetapi memiliki mental pengikut. Mana maunya naik motor, padahal kerjanya cuma molor. Disiplin ada kayak waktu dia ibarat. Betul hadirin? Mental inilah merupakan amal-amal jelek syaitan. Bahkan rijsu minal amali syaitan lebih buruk daripada perbuatan syaitan. Dapat kita bayangkan apa yang terjadi di masa mendatang jika pemuda hari ini terus dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, kewajiban kita saat ini, saya, saudara, dan seluruh kaum bangsa harus menyelamatkan generasi muda agar tidak terjerumus ke lembah narkoba dengan melakukan tindakan-tindakan preventif agar narkoba tidak beredar dan dikonsumsi oleh generasi muda. Lalu, apa langkah-langkah preventif itu? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17 berikut ini. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar
sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Profesor Dr. Qurasyihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat tersebut merupakan inti ajaran Gimana Luqman yang ditanamkan terhadap anaknya. Lalu, apa konseptualitas ayat tadi jika dikaitkan dengan upaya preventif kita dalam menyelamatkan generasi muda dari jeratan narkoba? Ayat tadi mendeskripsikan bahwa untuk menyelamatkan generasi muda ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menanamkan pendidikan agama, ajarkan keimanan kepada anak-anak, remaja dan pemuda sejak kini. Yang kedua, orang tua harus mampu menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, dinamis dan penuh kasih sayang. Sebab data statistik menunjukkan 70% remaja dan pemuda terlibat dalam narkoba adalah remaja yang berasal dari keluarga broken home atau keluarga yang tidak harmonis, yang tidak mampu memberikan kasih sayang. Dan adapun yang ketiga, peran masyarakat, peran aparatur pemerintah, terutama tindakan tegas dari penegak hukum terhadap para pengedar, pemakai dan para pembuat narkoba. Apabila langkah-langkah tersebut telah kita lakukan, insya Allah penyalahgunaan narkoba di negara ini bisa berkurang dan terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang mulia, adapun kesimpulan dari syarahan kami, yang pertama, penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit yang berbahaya, yang mewabah, menggerogoti dan memporak-porandakan generasi penerus bangsa. Yang kedua, mari sama-sama kita menjaga keutuhan bangsa dan agama dengan menanamkan pendidikan agama kepada generasi penerus. Sebab